Kita akan mulai bercerita pada sore ini ya. Pertama, saya haturkan Om Swastiastu, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya. Pertama, saya harus sampaikan terima kasih kepada Sonia Pisayanti dari Mahima Institute ya, dan kemudian Tatkala yang sudah mengundang saya untuk bisa live pada sore ini untuk berbagi, mendongeng untuk teman-teman semua. Senang sekali, terima kasih Sonia dan Ole untuk kesempatan ini. Dan juga terima kasih pada teman-teman semua, adik-adik, cucu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk di depan Facebooknya ya pada sore ini. Baik, sore ini Nini ibu akan bercerita ya tentang Malin Kundang. Udah pernah nonton, udah pernah tahu nggak cerita Malin Kundang? Pasti sudah banyak yang tahu ya. Cerita Malin Kundang itu ada di mana ya kira-kira? Cucu-cucu ada yang tahu nggak? Oh, pasti betul ini cucu nih di sini ngomong dia katanya di Padang ya. Padang itu ada di mana? Ada di Sumatera Barat ya. Nah, ini di sini punya satu seri cerita nih ya. Ini adalah bagaimana keadaan keluarga Malin Kundang. Bahwa pada zaman dahulu di suatu perkampungan itu namanya Pantai Air Manis di Padang di Sumatera Barat adalah sebuah keluarga kecil yang miskin. Ini terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya satu. Anaknya itu namanya Malin Kundang ya. Dia tinggal di sebuah daerah ini dan kemudian mereka hidup miskin dan sangat sulit, makan pun sangat sulit. Nah, dalam kesehariannya ini, anaknya Malin Kundang ini nakal banget nih. Lihat, dia cuman bermain-main aja kerjanya ya. Dia nakal sekali. Dia ngejar-ngejar ayam peliharaan orang tuanya. Tahu nggak nakalnya lagi? Dikejar terus kemudian disakiti nih ayamnya. Padahal nggak boleh loh ya menyakiti binatang ya, apalagi binatang peliharaan. Nah, begitu dia nakal si Malin Kundang ini, tapi mereka kedua orang tuanya sangat menyayangi si Malin Kundang ya. Nah, pada suatu hari nih lihat nih, wih nakal kali dia kejar-kejar nih ayam peliharaannya nih, terus disakiti nih. Lihat cucu-cucu nih semua nih, wah disakiti nih, nggak bagus ya. Nah, pada suatu hari ini dia ya, suatu hari ayahnya merasa bahwa hidup ini harus berubah ya. Saya nggak boleh terus miskin. Saya harus berubah, saya harus menjadi orang yang kaya. Dan kemudian dia ditinggalkanlah anak dan istrinya. Dia mau pergi ke suatu tempat di mana tempat itu bisa mencari dia nafkah yang lebih baik sehingga dia bisa kelak menjadi orang yang lebih kaya. Nah, ibunya Malin Kundang sedih dia, aduh suamiku, janganlah kami ditinggal, apalah artinya kami tanpa suamiku, begitu ibunya Malin Kundang. Tapi Malin Kundang karena masih kecil, jadi dia nggak ngomong apa-apa ketika ayahnya ingin merantau. Terus diantarlah nih, sekarang diantar. Ini di sini ada diantarlah, kemudian ayahnya Malin Kundang untuk berlayar ya, untuk berlayar ke tempat di mana dia akan mencari pekerjaan. Nah, kemudian hari demi hari si ayah tak ada info, dia nggak ada berita, entah dia di mana ya. Ibunya sedih, tapi akhirnya bisa melupakan dia ibunya kemana ayahnya karena udah lama sekali tidak ada berita. Dan si ibu ini harus bekerja keras untuk bisa menghidupi si Malin Kundang. Ibunya berjualan. Malin Kundang
kerjanya cuma bermain aja, padahal dia udah kerja keras ini pokoknya ibunya untuk malin kundang ya. Nah, suatu saat adik cucu semua ini malin kundang tetap dia main ayam aja. Ayam dikejar nih sama malin kundang ya, dan dia jatuh. Jatuh kemudian dia terluka ya. Ini dia. Look. Ini udah jatuh, dia terluka. Ini dia, tuh. Terus kemudian dia ngeleng ini, nangis dia, nangisnya goar-goar dia, seperti orang nakal harusnya nangisnya nggak keras-keras ya, tapi ini lihat nih, nangisnya, keras banget. Malin kundang dasarnya dia ini, terus dia luka, ya, dia sakit, dia terluka. Tetapi malin kundang punya ibu yang sangat pengasih. Ibunya sangat menyayangi. Kemudian dia bilang, "Oh malin kundang anakku, luka ini nantinya," dia bilang, akan ibu obati. Tapi kamu harus tahu bahwa luka ini kelak akan masih berbekas. Cuman ya kamu harus tahan sekarang dengan sakitnya ya. Sudah gitu ibunya sayang, halus, mengobati. Si malin kundang tambah dia nangis dia ya. Dan itu tidak bagus. Ini lihat, udah kayak begini ibunya nih. Lihat nih, ibunya menyayangi. Dia masih juga dia nangis goar-goar dia ya. Pokoknya manja ini si malin kundang. Goar-goar itu nangis Pak Tustebuan ini ya. Nangis goar-goar dia. Nangis keras-keras pokoknya dia ya. Oke. Nah kemudian pada suatu saat malin kundang sudah beranjak lebih dewasa dan dewasa. Terus dia juga pikir, kok hidup kita masih sebegini aja ya ibu ya. Aku juga pingin kayak bapak nih, kayak ayah. Aku juga pingin pergi. Aku ingin mencari nafkah. Aku ingin cari uang juga supaya kita bisa kaya ibu. Ibu, izinkanlah aku untuk pergi. Izinkanlah aku untuk mencari nafkah ke negeri lain. Aku akan senang ketika nanti ibu bisa juga senang dari apa yang saya dapatkan ini. Nah, kemudian malin kundang, apa yang terjadi? Ada sebuah kapal yang mampir di daerah, karena ini malin kundang tinggalnya di pesisir pantai dia ya. Nah, itu dia malin kundang menyelinap, dia masuk. Nih lihat nih. Malin kundang dia menyelinap nih, masuk dia ke kapal. Nyuri-nyuri dia. Itu nyuri-nyuri dia masuk dia ke kapal ya. Nggak diketahui dia bersembunyi di sebuah peti kayu. Ini dia, di sebuah peti kayu ya. Dia bersembunyi. Terus kapal ini berlayar. Ibunya malin kundang nangis. Dia melihat anaknya pergi dan berdoa, "Ya Tuhan, semogalah anak saya selamat untuk mencari pekerjaan." Nah, dia berlayar. Tapi tahu nggak adik-adik nih, tiba-tiba di tengah lautan ya ada kemudian kapal lain, bajak laut ya. Terus kemudian kapalnya malin kundang ini dirampok. Dia pembajak, dirampok, semuanya diambil, peti-peti yang berisi emas dan lain sebagainya diambil oleh ini awak kapalnya. Awak kapal tuh tahu nggak awak kapal? Jadi orang-orang yang di kapal yang bertugas yang di situ itu semua dibunuh oleh para bajak laut ini, ya. Dan barangnya semua diambil. Apa yang terjadi sesudah barangnya diambil? Kapal ini dibiarkan dia oleng-oleng di tengah laut, ya. Terus kemudian si malin kundang karena dia bersembunyi di tengah peti, jadi dia juga ada di laut itu, terombang-ambing, tapi dia syukur dia selamat. Cuman dia sendiri di kapal ini. Nah, tapi di tengah paniknya itu dia sebenarnya beruntung. Karena pada saat perampokan dia ada di peti kayu dan dia kemudian keluar dari persembunyian dan ternyata kapalnya yang
di mana Malin Kundang ini ada, ternyata terdampar adik-adik. Dia terdampar di sebuah pulau yang sangat subur, ya. Jadi dia terdampar di sana, pulau yang subur. Ini dia, ya, dia di pulau yang sangat subur dan makmur. Nah, sesampainya di pulau ini, ya, cucu-cucu semua, adik-adik semua, Malin Kundang itu bekerja keras. Dia bekerja keras menghidupi dirinya. Dia kerja siang dan malam. Jadi Malin Kundang setelah udah dewasa beda dia sama waktu dia masih kecil. Dia nakal tapi dia pekerja keras, ya, pekerja keras. Dan ini biasanya orang bilang itu adalah orang-orang Padang, itu biasanya orang yang pekerja keras dia, ya. Nah, ini juga Malin Kundang kayak begitu. Dia kerja keras dia. Wih, siang malam dia kerja. Nah, pokoknya yang ada di otaknya Malin Kundang itu adalah saya harus sukses, saya harus kaya, dan saya harus berhasil. Itu dia Malin Kundang. Nah, akhirnya adik-adik, kerja keras Malin Kundang ini membuahkan hasil. Malin Kundang berhasil menjadi orang yang sukses. Dia menjadi orang yang kaya. Dia punya kapal banyak, kapal-kapal besar. Dia punya 100 awak kapal, ya. Dan yang paling menggembirakan, dia kemudian menikahi seorang gadis yang juga dari keturunan keluarga yang kaya raya. Ya, jadi dia menikah dengan orang yang cantik, kaya raya. Nah, setelah beberapa saat perkawinan, Malin Kundang mengajak istrinya untuk jalan-jalan mengunjungi pulau-pulau yang ada di seluruh Indonesia. Ya, oh iya ya, saya lupa, orang Padang itu, oh ini ada yang gini bilang katanya rendang Padang enak, betul rendang Padang enak, ya. Oke. Nah, ini suatu hari si Malin Kundang ngajak istrinya jalan-jalan di pulau-pulau di seluruh Indonesia. Dan pada satu saat dia sampai di tempat di mana asalnya Malin Kundang, di pantai air manis di Padang, di Sumatera Barat. Nah, tahu nggak adik-adik, itu kapalnya Malin Kundang itu mewah, besar, dan dia mendarat di situ, di desanya Malin Kundang. Nah, karena desa itu miskin, masih, ya, kondisinya masih miskin, semua penduduk di sana, terkagum-kagum nih, lihat, aduh kok ada kapal yang bagus kayak begini. Semua pokoknya kagum sekali dia lihat kapal yang bagus itu, ya. Kapalnya siapa ini yang bersandar? Jadi semua masyarakat datang untuk melihat kapalnya yang dibawa oleh Malin Kundang, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Malin Kundang turun nih sama istrinya. Digandeng tangannya istrinya yang cantik. Malin Kundang pakai baju yang ada kerlap-kerlip, ada emas-emasnya, ya. Dengan istrinya juga begitu cantik, dia turun. Kemudian apa yang terjadi? Di antara masyarakat yang melihat itu adalah salah satunya itu adalah ibunya si Malin Kundang. Pada saat itu ibunya berpikir ketika melihat anaknya, sepertinya anak ini Malin Kundang, ya, anakku. Terus apa yang kemudian dilakukan oleh ibunya, cucu-cucu semua, adik-adik semua, anak-anakku? Si ibunya Malin Kundang ini dia bilang gini, Malin, sini nak, ini ibumu nak, Malin, ini ibumu. Dia menangis karena saking senangnya melihat Malin Kundang. Malin, ini ibumu, ibu kangen nak, ini ibumu Malin. Kemudian seketika waktu mendengar itu, apa yang terjadi? Istrinya Malin Kundang itu bilang, Kakanda, siapakah yang sudah memanggil namamu itu? Kok mereka tahu namamu? Itu istrinya si Malin Kundang.
Kemudian apa yang terjadi? Malin Kundang sebenarnya nggak mau nih istrinya ini tahu bahwa sebenarnya dia berasal dari masyarakat miskin. Kemudian dia bilang, nggak usah khawatir istriku, paling itu hanya ini mungkin pengemis yang memanggil aku dan yang minta sedekah pada kita. Omongan itu cucu-cucu semua didengar nih sama si ibu. Aduh, dia sedih banget. Kenapa kok kayak begini anakku? Kenapa saya dibilang pengemis? Dia begitu sedih sambil dia menangis. Kemudian dia terus mendekati si Malin Kundang. Dia terus mendekati. Malin anakku, ini ibumu nak, ini ibumu. Apa kamu sudah lupa dengan ibu? Itu yang disampaikan oleh ibunya Malin Kundang. Dan tetap saja Malin Kundang nggak mau mengakui. Tidak, kamu bukan ibumu. Siapa ya? Saya tidak kenal kamu. Itu yang dilakukan oleh Malin Kundang. Dan jeleknya, yang tidak bagus nih ya. Lalu Malin Kundang menyuruh awak kapal itu, singkirkan orang tua ini, singkirkan pengemis ini. Itu yang dilakukan oleh Malin Kundang. Dan dengan sangat kasar, awak kapal itu menyeret ibunya Malin Kundang keluar. Pokoknya sangat meyakinkan. Jadi seret, tapi akhirnya kemudian si ibunya berteriak sambil dia diseret. Malin Kundang, lihatlah bekas luka di tanganmu itu. Hanya anakku yang punya tanda bekas luka seperti itu. Itu yang dikatakan oleh ibunya. Dan ternyata Malin Kundang merasa geram mendengar ibunya tidak memperdulikan apa yang dia lakukan. Kemudian ibunya berdoa, ya Tuhan, apabila benar dia anakku Malin Kundang, kutuklah dia menjadi batu. Itu yang dikatakan oleh ibunya. Pada saat selesai ibunya mengatakan itu, cuaca yang tadinya tenang, cerah, menjadi berubah. Ada guru, ada halilintar tiba-tiba. Dan apa yang terjadi cucu-cucu? Malin Kundang menjadi kaku dan tidak bergerak. Dan Malin Kundang yang merasa dirinya sedang terkena kutukan langsung bersujud ya di pasir ya. Langsung bersujud ya di pasir dan memohon maaf. Tapi karena terlanjur kutukan ibunya itu, tetap aja dia jadi batu. Nih dia, gini dia, nih tuh. Nih dia, nih di air manis ini. Ibu Nini pernah ke sini nih, ya memang betul-betul. Ya, jadi ini Malin Kundang udah dikutuk jadi batu dia. Ya, dan batu ini masih ada sekarang. Ini tali-tali kapalnya masih ada. Ya, Nini udah pernah ke sini. Jadi memang sangat termakan oleh kutukan ibunya. Nah, adik-adik, ini di sini kalau dari masyarakat yang Nini dapat lihat di situ ya, dapat ke sana terus dengar terus tanya masyarakat. Katanya kalau ada tiba-tiba ada suara, maaf ibu, maaf, katanya ada suara seperti itu. Tapi itu entah benar atau tidak. Yuk, sebenarnya kita belajar banyak dari ceritanya Malin Kundang ya. Apa adik-adik, cucu-cucu semua, apa yang kita dapatkan dari pelajarannya Malin Kundang? 1, kalian gak boleh sama sekali berani sama orang tua, terutama ibu. Karena ibu yang melahirkan adik-adik, anak-anak semua ya. Tahu nggak, bisa rasakan nggak ketika adik-adik masih dalam kandungan, mamahnya, ibunya itu mual-mual pagi, nggak bisa kerja, lemes, terus makin besar lagi, perutnya besar, berat sekali. Terus dilahirkan,
sakitnya minta ampun, sampai-sampai ada orang meninggal karena melahirkan, ya. Nah, itu betapa berkorbannya seorang ibu untuk anaknya. Sudah lahir lagi, wih, begadang ini ibunya ya, sakit anaknya, semuanya semua apapun perhatian, semua yang dia lakukan, semua pikirannya adalah untuk anak-anak. Oleh karena itu, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu semua nggak boleh berani ya sama orang tua, terutama sama ibu. Ya, jadi itu satu pelajarannya, kita harus sayang, kita tidak boleh berani sama orang tua, ngomongnya nggak boleh kasar-kasar sama orang tua ya, orang tuanya harus disayang ya. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua, kita nggak boleh sombong. Kalau kaya terus sombong, nggak boleh ya. Jadi meskipun kita sudah punya, kita harus bisa berbagi, kita harus tahu bahwa orang lain juga perlu perhatian kita ya. Baru orang lusuh bajunya, terus nggak dikasihani, nggak dipandang lah sebelah mata, hanya yang kaya-kaya aja dibagusin, nggak boleh hidup kayak begitu ya. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Ada lagi nggak yang tahu apa misalnya yang bisa kita petik dari pelajarannya Malin Kundang? Banyak ya. Yang lain lagi bahwa kita itu tidak boleh nakal. Tidak boleh nakal, kemudian kita harus kerja keras. Jadi hidup itu tidak boleh malas, harus kerja keras untuk bisa menjadi orang yang sukses. Nggak ada loh ya orang yang sukses tanpa kerja keras, ya. Jadi cucu-cucunya Nini, anak-anak semua, tolong jadilah orang sukses dan bekerja keraslah. Apalagi seperti sekarang ini ya, orang tuanya dibantu, bagaimana krisis ekonomi, mau cari uang. Adik-adik meskipun kecil juga harus bisa bantu, supaya orang tuanya bisa memberikan makan yang baik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan. Jadi demikianlah para pemirsa Facebook yang terkasih, yang tersayang. Jadi inilah cerita tentang Malin Kundang di Padang yang mungkin sangat menginspirasi terutama untuk pendidikan karakter, terutama bagaimana sifat kerja keras, kemudian tidak sombong, menghormati orang tua yang bisa ditularkan, yang bisa dijadikan model untuk cucu-cucu dan anak-anak kita. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengar, senang sekali bisa dengan teman-teman semua. Terima kasih semua dan semoga cerita ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Helsi, Bu Radmi, terima kasih ya. Oke. Ya, saya akhiri ya, terima kasih. Hadijat. Sore Nini ya, halo. Thank you. Cucunya Nini Restika Danda ya. Nengah ya, terima kasih. Pak Suarga, terima kasih. Suarsedana, terima kasih. Stop.